Lalu yang kedua Mas, tadi poin yang kedua tadi, supaya kita jelas mengenai kuota haji khusus. Siap. Coba Mas Wisnu jelaskan pelan-pelan, bagaimana letak titik pelanggarannya dan bagaimana praktek yang terjadi sehingga kemudian menyimpang. Pelan-pelan Mas, supaya kita paham. Jadi begini, kan sudah ada ketetapan di undang-undang. Nanti dikutip aja ya, undang-undangnya kami akan berikan itu. Intinya adalah untuk Haji Plus kuotanya ada 8%. Apakah itu kuota resmi ataupun kuota tambahan? Totali adalah 8%. Nah, tapi dalam prakteknya terjadi penyalahgunaan. Mungkin bisa disebut sebagai counternya ini bukan penyalahgunaan karena sudah mendapatkan izin daripada otoritas Saudi Arabia. Nah, let's say dapat izin dari otoritas Saudi Arabia, tapi ayo dikembalikan kepada tatanan negara kita yang sudah kita sepakati bersama. Ini sejak tahun 2019 bahwa maksimal untuk kuota Haji Plus adalah 8%. Mengingat apa? Jadi kita ini kan bukan kepentingan politik atau apapun ya. Kita ini yang kita bela siapa? Wakil rakyat, rakyat kita. Yang wabil khusus adalah jamaah haji. Antriannya 5,3 juta jamaah, Pak. Bahkan ngantrinya puluhan tahun, ada yang ngantrinya 40 tahun. Ini harus diprioritaskan dahulu. Nah, dalam prakteknya ini langsung dibagi dua untuk kuota tambahannya. 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk Haji Plus. Pak Wisnu ya. Jadi haji khusus tambahannya adalah 20.000. Ya. Regulernya adalah 221.000. Betul ya? Jadi totalnya 241.000. Betul ya Pak ya? Nah, kalau 241.000 itu 8%-nya, jumlah haji khusus itu harusnya 19.280. Ya, kan? Aktualinya? Nah, aktualnya, ya ini angka yang nanti Bapak bisa konfirmasi. Kemenak menyerahkan 27.680 untuk haji khusus. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi ada selisih 8.400. Siap. Ya. Jadi kelebihannya. Nah, menurut Pak Dirjen, Pak Hilman Latif ya, nanti ini colong dikritisi, kenapa itu diberikan lebih banyak kuotanya, jadi kuota tambahan itu diberikan kepada haji khusus, karena kalau diberikan haji reguler akan mengganggu kenyamanan haji reguler. Karena haji reguler menurut Pak Latif ditempatkan di zona 3 dan 4. Sedangkan zona 1 dan zona 2 itu kosong. Jadi menurut beliau selain izin juga masalah teknis yang tidak sempat didiskusikan dengan panja dan anggota DPR atau DPR. Gimana ini Pak Wisnu? Baik. Jadi dalam bernegara kita tidak bisa pakai asumsi ya Pak ya. Artinya segala ketentuan itu harus clear, terang benderang. Terus kemudian ada pembahasan dengan yang terkait. Siapa yang terkait dalam hal ini adalah ya DPR RI sebagai wakilnya rakyat ya. Sehingga itu masih asumsi dari beliau. Kenapa itu tidak kemudian dibahas di DPR? Bahwasanya kita 20 Mei itu ada RDP. Kenapa itu tidak disampaikan? Seperti itu. Kami cek, misalkan di Mina Jadid masih kosong, ya. Dan tidak benar juga di VIP, tenda Haji Plus itu kemudian longgar. Kami pun itu berdesak-desakan kok. Kami di Visa Haji Plus itu pun juga sangat crowded. Bahkan di lantai 2 itu ada yang kapasitas buat 80 orang itu dihuni kurang lebihnya 1.200 orang. Di Haji Plus pun mereka pada ada di lorong-lorong sebagaimana teman-teman di haji reguler. Jadi sebetulnya kesimpulan yang bisa saya tarik nih mestinya dibahas. Kenapa tahapan pembahasan itu tidak dilakukan? Itu aja. Itu ya. Itu Pak. Ya. Mas Wisnu, tadi juga disinggung soal apa ya, pelayanan ya. Mulai dari catering, mulai dari tenda, mulai dari toilet. Nah, coba Mas Wisnu ceritakan, karena Mas Wisnu adalah tim Was, apa yang Mas Wisnu temui di lapangan itu gimana tuh ceritanya tuh?
satu-satu Mas mulai Ya, tendanya. Pak Feby, nanti saya akan insert foto Ya. terkait makanan apa aja yang diterima oleh jamaah. Di FGD kita bersama BPKH itu sudah disepakati berapa porsi makan siang, pagi, siang, dan malam. Ya, kurang lebihnya 16,5 atau 17,5 real. Kalau kita kalikan kurs real berarti kan porsi makanan itu kurang lebihnya Rp80.000. 80.000 ya? Ya, Rp80.000. Nah, lalu ketika kami kunjungan ke maktab-maktab mereka, mereka mengeluhkan, Pak, saya sembelit, Pak. Saya susah buang air besar, 2 hari, 3 hari gitu kan. Karena apa? Kurang sayuran. Padahal kami sudah sampaikan perbanyak sayuran karena kita ini di negara kita, lidah kita itu bisanya tertelan tuh makanan itu ketika ada sayuran. Sayurannya sayuran kering, sehingga kurang sayuran. Dan kalau dikonversikan, tentunya dibandingkan dengan negara di sana, itu jauh lebih sedikit nilainya, gizinya dibanding dengan angka 17,5 atau 16,5 real itu, Pak. Artinya secara harga dan gizi dengan harganya nggak matching gitu lah kira-kira ya. Dan banyak keluhan. Ada beberapa laporan juga yang keracunan karena ya sehingga basi ya, berarti basi itu kita panggil tuh cateringnya. Kenapa kok bisa memberikan layanan yang seperti itu? Dari sisi makanan. Lalu kemudian dari sisi toilet ya. Kita haji ini tagline-nya adalah ramah lansia. Sehingga kalau lansia itu pastinya di toilet tersebut disiapkan toilet yang duduk. Tapi kenyataannya dari sekian toilet yang saya hitung, yang duduk hanya 2, lainnya jongkok. Dan naudzubillah min dzalik, antriannya itu panjang sekali. Sehingga toiletnya pun toilet yang non permanen. Ketika kita berada di sekitarnya itu baunya semerbak luar biasa ke sana kemari. Nah, ini yang harus menjadi fokus juga bagaimana layanan haji ke depan. Karena ini sudah berulang kali. Bayangkan Pak, antri berjam-jam untuk datang untuk ke toilet. Apa yang terjadi Pak? Ibu-ibu banyak sekali yang kemudian dia, mohon maaf ya, buang air kecilnya di lorong-lorong tenda itu. Sehingga lorong tenda itu pun buat beliau tinggal. Tapi kemudian itu yang terjadi. Kesehatan jamaah yang harus menjadi fokus kita, Pak. Itu dari sisi toilet. Dari sisi penginapan juga. Sempat terjadi keributan, gitu kan, karena saling berebut tenda. Kenapa tidak, misalkan kayak kita di hotel itu, itu di pintu-pintu hotel itu bisa kan ada list daftar namanya. Kenapa itu nggak dilakukan hal yang semudah itu, Pak? Jadi orang berebut gitu ya? Iya, jadi, karena mereka berebut karena saling mengklaim bahwa itu adalah tendanya. Terus ketika kita ukur dengan ukuran tenda 10 kali 12 ya, itu dihuni kurang lebihnya 160 orang sehingga satu orangnya itu hanya 0,8 meter persegi. Ya, 80 cm persegi itu coba Bapak bayangkan, tinggi kita aja 1,5, minimalnya 1,75, itu 0,8. Ya. Bercampur antara jamaah laki dan jamaah perempuan. Ini kenapa bisa terjadi? Boleh kata, misalkan memang kalau di Mina itu padat, ya padat, tapi kalau kita atur sedemikian rupa, insya Allah semuanya bisa lebih nyaman untuk toh negara-negara lain itu nyaman kok. Gitu ya? Tendanya sempat bagus, ada tendanya nyaman. Komparasi gitu? Ada. Mas Isnu ya? Ya, jadi kenapa kita tidak bisa memberikan pelayanan yang nyaman kepada jamaah haji kita? Itu mungkin karena reasoningnya jamaah haji kita terbesar di dunia jumlahnya. Ya. Reasoning itu bisa diterima nggak? Bisa diterima. Tapi reasoning itu ketika kita punya bargaining position, justru dengan reasoning itu kita harus punya posisi tawar kepada otoritas Saudi Arabia supaya memberikan yang terbaik juga kepada kita yang jamaah haji terbesar di dunia ini. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.